Halo semuanya, langsung aja ya, di bahasan kita kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah artikel opini yang lagi lumayan rame banget nih, tulisan Sulung Nov. Artikel ini ngebahas pusaran angin puyuh politik di seputar satu nama yang pastinya udah nggak asing lagi buat kita semua, Teddy Indrawijaya. Kita bakal kupas gimana rentetan peristiwa yang kelihatannya sepele, tiba-tiba bisa meledak jadi krisis skala nasional. Seru banget kan? Nah, buat mulai coba deh kita pikirin satu pertanyaan utama dari sang penulis. Gimana ceritanya? Seorang figur yang awalnya cuma viral dan terkenal di jagat maya, tahu-tahu dihubung-hubungkan sama krisis nasional yang serius. Ini tuh bukan cuma sekedar gosip warung kopi loh, ini bener-bener studi kasus gimana persepsi publik dan dinamika kekuasaan itu bisa saling nabrak satu sama lain. Oke, kita mulai dari titik awal riaknya dulu ya. Ingat gak sih pas masa pemilu 2024 kemarin? Disitulah nama Teddy pertama kali meroket. Waktu itu, orang-orang lebih banyak perhatiin dia dari gaya dan penampilannya pas lagi ngawal kandidat. Keren gitu kan kelihatannya? Menariknya, penulis artikel ini ngaku kalau awalnya dia cukup sinis ngeliat Teddy. Cuma nganggap, ini paling cuma banyak gaya doang pas kampanye. Tapi seiring berjalannya waktu, pandangan itu berubah drastis loh. Puncaknya itu di awal 2026 pas ada bencana di Sumatera. Teddy ini turun langsung ke lapangan. Dia nunjukin kecerdasan dan gaya komunikasi yang benar-benar terstruktur pas ngejelasin soal penanganan bencana. Belakangan juga baru pada tahu kan kalau dia ternyata kuliah di UI dan rajin banget ngebangun kedekatan spiritual sama para ulama. Kayak kutipan yang satu ini nih. Di situ saya menyadari kalau Teddy cerdas. Ini tuh nunjukin pergeseran persepsi yang lumayan ekstrim. Dari yang awalnya cuma dianggap ajudan modis, jadi diakui terang-terangan soal kapasitas otaknya. Jadi jelas ya, poin pentingnya di sini adalah Teddy bukan cuma modal tampang atau popularitas viral doang. Tapi justru disinilah letak anehnya. Begitu kompetensinya mulai diakui, boom, tiba-tiba internet malah dibanjiri sama rumor dan gosip spekulatif yang makin liar. Netizen tiba-tiba ngorek-ngorek cuitan lawas soal pacar ganteng. Terus ada video-video viral yang dilabeli Kemayu. Belum lagi julukan-julukan nyinyir macam ibu negara atau Buna. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, rutinitas renang paginya bareng presiden mendadak disorot pakai kacamata penuh kecurigaan. Benar-benar liar deh pokoknya. Terus gimana tanggapan penulisnya? Nah, di sini penulis ngambil posisi yang sangat netral dan ngingetin kita buat hati-hati. Dia ngebela Teddy dari serangan personal yang nggak berdasar ini pakai argumen hukum Islam. Intinya, butuh bukti yang super ketat, yaitu 4 orang saksi, sebelum kita bisa ngelempar tuduhan yang rusak kehormatan orang. Jadi, asumsi aneh-aneh soal olahraga pagi bareng presiden yang belum beristri itu, menurut penulis, murni cuma spekulasi liar yang udah kejauhan banget. Oke, sekarang kita beralih dari gosip personal yang remeh-temeh ke riak yang jauh lebih gede. Gelombang kritik ini sekarang udah menyentuh sisi kelembagaan yang lebih serius. Ini bukan lagi soal julukan netizen di kolom komentar, tapi udah masuk ke ranah struktur negara kita. Publik mulai nge-highlight satu poin perdebatan yang krusial banget. Posisi Teddy yang seolah-olah punya identitas ganda. Coba bayangin, di satu sisi dia megang jabatan sipil yang sangat strategis, yaitu sekretaris kabinet. Tapi di sisi lain dia masih berstatus sebagai prajurit militer aktif. Nah loh, buat banyak pengamat politik dan masyarakat luas, tumpang tindih ini jelas bikin tanda tanya besar soal aturan ketatanegaraan kita. Nggak cuma soal jabatan ganda, ada juga kejanggalan yang dirasain publik soal kenaikan pangkat militernya yang dianggap secepat kilat. Cuma dalam waktu singkat, posisinya lompat dari mayor jadi letnan kolonel. Ini langsung memicu tuduhan soal adanya pelanggaran prosedur standar di militer, yang pastinya bikin obrolan publik makin panas. Latar belakang Teddy juga jadi sorotan tajam. Fakta bahwa dia ini mantan ajudannya Presiden Joko Widodo bikin sebagian orang lihat dia sebagai semacam proksi atau titipan. Dari sini, spekulasi liar mulai nyebar kalau pemerintahan yang lama masih ikut cawe-cawe narik tali kendali dari balik layar. Asumsi ini makin menguat di kepala masyarakat pas mereka ngelihat jajaran menteri yang kok rasanya belum banyak diganti. Dinamika inilah yang bawa kita ke titik gesekan politik yang paling utama di artikel ini. Sekarang, Teddy nggak cuma dilihat sebagai seskap biasa. Dia mulai diduga mainin peran yang jauh lebih krusial. Sang penjaga gerbang utama yang jadi akses satu-satunya buat ke presiden. Menurut sumber yang kita bahas ini, mulai muncul anggapan kuat kalau Teddy ini adalah biang keladinya. Dia yang nentuin dan nyaring ketat siapa aja yang boleh ketemu sama Presiden Prabowo. Coba deh, kebayang nggak sih panasnya situasi ini? Dengar-dengar bukan cuma menteri yang susah ketemu pimpinannya sendiri, tapi politisi-politisi senior juga pada ngerasa akses eksklusif mereka diputus gitu aja.
Penulis ngasih ilustrasi soal putusnya akses ini dengan ngebandingin hubungan historis Presiden Prabowo sama tokoh reformasi Amin Rais. Dulu nih, di 2014 dan 2019, Amin Rais itu dihormati banget, bahkan diibaratkan kayak ayatullah lokal oleh Prabowo. Tapi ironisnya, di tahun 2026 ini, dukungan dari Partai Umat seolah-olah dicuekin gitu aja. Dan tokoh sekelas Amin Rais dikabarkan susah setengah mati cuma buat bisa ketemu Presiden. Beda banget kan? Dan ini yang bikin kaget. Ternyata, gesekan ini bukan barang baru loh. Sumber kita ngungkapin kalau jauh sebelum video-video viral di istana itu rame, sekitar 3 bulan yang lalu, Amin Rais ternyata udah ngasih peringatan keras ke Presiden buat waspada sama pengaruhnya Teddy. Menarik banget kan timingnya? Sekarang coba kita perlebar lensa kita sebentar. Penulis artikel ini pinter banget ngehubungin intrik-intrik di dalam istana ini sama kecemasan nasional yang skalanya masif. Jadi ini benar-benar udah bukan urusan siapa pejabat yang ambek karena nggak bisa ketemu Presiden lagi. Biar kita kebayang seberapa besar efeknya, kita harus nengok ke indikator ekonomi makro. Nilai tukar dolar Amerika Serikat sekarang udah ngelewatin angka psikologis yang ngeri banget, tembus di atas Rp17.000. Ini bukan cuma deretan angka di berita TV loh, ini ngaruh langsung ke harga beras, minyak, dan kebutuhan pokok kita sehari-hari yang makin melambung. Belum lagi angka dolar tadi diperparah sama bayang-bayang utang negara kita yang udah mau nyentuh angka fantastis, 10.000 triliun rupiah. Iya, 10.000 triliun. Ditambah lagi sama indeks saham gabungan yang lagi merosot terus. Tekanan finansial seberat ini jelas bikin pusing semua orang, dari rakyat kecil sampai pengusaha gede. Karena himpitan ekonomi yang gila-gilaan ini, plus anggapan masyarakat soal anggaran negara yang boros dan nggak efisien, penulis mencatat satu fenomena yang bahaya banget. Di akar rumput, mulai kencang tuh suara-suara yang nuntut pemaksulan presiden, bahkan ada yang sampai ngancem soal meletusnya reformasi jilid 2. Kalau kita gabungin semua kepingan teka-teki ini, ada krisis ekonomi yang nyata, narasi inefisiensi anggaran raksasa kayak di program MBG dan KMP, ditambah lagi persepsi publik soal presiden yang dianggap keras kepala dan nggak mau dengar aspirasi karena akses yang ditutup rapat sama orang terdekatnya. Ini benar-benar nyiptain atmosfer nasional kayak bom waktu yang siap meledak kapan aja. Semua keresahan ini, ujung-ujungnya malah dikerucutin dan dilempar ke satu sosok, sang ajudan. Nah, di bagian akhir bahasan kita ini, sang penulis ninggalin kita sama satu perenungan yang dalam banget soal apa sih sebenarnya yang lagi terjadi di drama politik ini. Apakah kita lagi ngelihat akar masalahnya, atau jangan-jangan kita cuma ngelihat gejalanya doang? Dan inilah pertanyaan provokatif yang harus kita pikirin. Apakah tokoh-tokoh politik dan publik itu emang beneran marah sama seorang Teddy Indrawijaya? Atau bisa jadi, Teddy ini cuma sasaran antara, semacam penangkal petir yang paling gampang buat ngelampiasin kekecewaan dan rasa frustrasi yang sebenarnya ditujuin buat sang presiden sendiri. Penulis menutup tulisannya dengan harapan kalau semua instabilitas ini bukan sekedar, gara-gara Teddy. Ini pengingat yang epik banget soal gimana panggung politik di belakang layar itu bekerja. Gimana menurut kalian? Coba dipikir-pikir lagi ya. Terima kasih banyak udah nyimak bahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.